firman-Mu. Salam sejahtera untuk saudara sekalian. Saudara bersyukur di hari ke-15 dari Imlek, kita boleh berkumpul bersama, kita boleh menikmati suasana kebersamaan baik di dalam keluarga maupun di dalam gereja Tuhan ini. Saudara, Tuhan itu baik sekali ya untuk kita. Jadi sambil pujian dinyanyikan, saudara, saya merenungkan ya. Kenapa sih GKI Kuta Bali masih Tuhan berikan kesempatan ini? Saudara, saya selalu merenungkan itu dan saya hanya menyadari satu hal. Itu semata-mata adalah anugerah. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan sabda Tuhan. Kami mohon berkat-Mu, kami mohon anugerah-Mu, mohon kasih karunia-Mu. Sehingga kepada setiap kami Tuhan, kami hanya mendapatkan firman dari Tuhan, itu saja. Berbicaralah pada setiap kami sungguh siap mendengarkan firman-Mu. Oleh anugerah-Mu Tuhan, mohon Engkau sendiri menolong kami memahami dan dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di tempat kediaman masing-masing secara online. Mulai hari ini saudara, kita akan merenungkan tentang nilai-nilai dari GKY Kuta Bali. Saudara, ketika kita bicara nilai, ini bukanlah bicara tentang apa yang seorang murid dapatkan dari gurunya ketika ujian di sekolah. Nilai yang dimaksud di sini juga bukan harga suatu barang. Tetapi sebenarnya saudara adalah hal yang mendasar. Hal yang kalau dihayati dan dilakukan maka sebuah lembaga atau komunitas dapat mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sebagai contoh saudara, ada sebuah lembaga usaha, badan usaha yang punya nilai yaitu menerima orang dari berbagai latar belakang dan kemudian menekankan keramah tamahan. Maka saudara sekalian, di berbagai cabang dari badan usaha itu, semua bagiannya, dari yang terbawah sampai yang tertinggi, menerima pelanggan dengan berbagai keunikan dan melayaninya dengan ramah. Saudara sekalian, GKI Kuta Bali memiliki 8 nilai. Dan kita akan merenungkannya mulai saat ini. Tapi memang 3 nilai terakhir akan terpotong sejenak karena kita memasuki Minggu Prapaskah. Saudara, kita akan merenungkan yang pertama yaitu berpikiran Kristus, dan mari kita membuka Alkitab kita akan membaca Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat 24, demikian bagian dari firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang nilai, kita bicara tentang pemikiran. Saudara, pemikiran itu sebetulnya menentukan banyak hal dalam hidup kita. Bisa dari yang sederhana saudara, misalnya saja, karena saya tahu ada varian coklat dari es krim, saya membeli es krim coklat.
Kalau saya nggak tahu, saya nggak akan membeli itu. Kalau saya tidak tahu bahwa tata krama semestinya adalah saya mendahulukan kaum lanjut usia dan wanita hamil ketika berada di kendaraan umum, kalau saya tidak tahu itu, maka saat saya sedang duduk di suatu bus, katakanlah begitu saudara, saya akan dengan santainya duduk padahal di depan saya ada seorang wanita mengandung sedang berdiri. Saudara, tentang berpikir seperti Kristus, berpikiran Kristus. Maka saudara, pertanyaan yang pertama mari kita pikirkan adalah, kenapa berpikiran Kristus? Kenapa tidak berpikiran yang lain yang menjadi nilai GKI Kuta Bali? Saudara sekalian, yang pertama yaitu saudara, Rasul Paulus itu berkata di Efesus pasal 4 ayat 15. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16 mengikat ayat 17 sampai 24 yang tadi kita baca. Di mana dari pasal 4 ayat 1 sampai 16 itu berbicara tentang Allah yang memberikan berbagai karunia dengan tujuan melengkapi orang-orang percaya, membangun tubuh Kristus supaya semua bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Poin penekanannya adalah bertumbuh dalam segala hal. Bukan cuma aspek keagamaan. Lebih rajin ke gereja, lebih tekun baca Alkitab, lebih banyak berdoa. Tapi dalam segala hal termasuk cara berpikir. Dan karena Kristus teladan kita, maka mari kiranya kita bertumbuh dalam pemikiran semakin seperti yang ada pada Kristus. Yang kedua, kenapa berpikiran Kristus? Saudara, di dalam Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 21 di situ tertulis ya tentang Rasul Paulus bicara, engkau telah belajar mengenal Kristus, mendengar tentang Kristus, menerima pengajaran di dalam Dia, yang tidak lain di sini menunjuk kepada murid-murid Kristus. Lalu kemudian dalam bentuk kalimat yang Rasul Paulus katakan, berdasarkan ini maka ada 3 hal yang perlu dilakukan. Yaitu saudara, yang pertama adalah tanggalkan manusia lama. Diperbarui di dalam roh dan pikiran. Lalu yang ketiga, mengenakan manusia baru. Saudara sekalian, diperbarui dalam pikiran yang mana? Yaitu Efesus 4 ayat 15 tadi. Pikiran yang di dalam Kristus. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Adalah konsekuensi logis bagi setiap murid Kristus untuk punya pemikiran seperti pemikirannya Kristus. Dan hal yang ketiga mengapa kita memikirkan topik ini, berpikiran Kristus, oleh karena sebenarnya Alkitab itu mengkontraskan antara Efesus 4 ayat 17 sampai 20 dengan ayat 21 sampai 24, yaitu tentang yang disebut pikiran yang sia-sia. Yang satu lagi adalah diperbarui di dalam roh dan pikiran yang tidak lain di dalam Kristus. Kontras antara pemikiran di dalam Kristus dengan pemikiran di luar Kristus. Saudara, kalau kita berbicara pemikiran-pemikiran, maka saya teringat saudara Rasul Paulus di Athena, Kisah Para Rasul pasal 17. Dia bertemu dikatakan di sana ahli-ahli pikir. Yang tidak lain di sini adalah para filsuf dengan pemikiran yang besar-besar. Tetapi dikatakan di Kisah pasal 17, mereka-mereka itu menyembah ilah yang tidak dikenal. Artinya, pemikiran-pemikiran yang Paulus jumpai di Athena di Kisah pasal 17 itu adalah pemikiran di luar Kristus karena dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Dan kalau kita bicara tentang pemikiran yang besar-besar, saudara, saya pun senang membaca pemikiran-pemikiran mereka. Meskipun saya harus jujur, saudara, saya tidak selalu bisa mengerti apa yang mereka katakan. Tetapi itu suatu tindakan yang membuat saya cukup senang. Saya cukup menyukai membaca tulisan-tulisan itu. Nah, artinya apa saudara? Kita bisa menyukainya.
Yang menghasilkan pemikiran itu mungkin juga merasa senang karena dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran besar. Tapi Efesus pasal 4 ayat 17, 18, 19 memberitahu kepada kita, pemikiran di luar Kristus itu sebenarnya pemikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Ini adalah apa yang di 2 Korintus itu Rasul Paulus katakan, mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak bisa melihat akan terang daripada Injil Kristus. Pemikiran-pemikiran besar, meskipun saya pribadi senang membacanya, tapi itu tidak membawa dampak dalam kekekalan. Maka izinkan saya berkata dan men-sharingkan pemikiran saya bagi saudara. Yaitu bahwa pemikiran manusia yang di luar Kristus itu saudara, meskipun dapat membawa orang memperoleh kebenaran objektif. Orang bisa tahu bahwa misalnya kalau suatu filamen dialiri energi maka dapat menyala. Nah, ini kebenaran objektif. Tetapi hanya pemikiran di dalam Kristus yang membuat manusia mengalami the objective truth, sang kebenaran yang sejati, yaitu Allah itu sendiri yang memberikan pengharapan, damai sejahtera, kepuasan yang sejati, yang bahkan sampai kepada kekekalan. Maka saudara, marilah kita terus menggumulkan hidup kita. Marilah saudara, baik yang merupakan keluarga besar GKI Kuta Bali maupun saudara yang dimanapun saudara menyembah Tuhan hari demi hari. Marilah kiranya kita semakin punya pemikiran Kristus. Dan orang yang berpikir seperti Kristus itu deskripsinya seperti ini. Orang yang berpikiran Kristus yang pertama saudara, berdasarkan Matius 22 ayat 37 di mana dikatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Love, cinta, kasih itu perasaan. Tapi di sini Kristus berkata, kasihlah juga dengan akal budi, dengan pikiran. Jadi bagaimana kita mengasihi dengan pikiran? Sepertinya ini hal yang paradoks. Pikiran, logika, perasaan. Saudara, saya coba menggambarkan begini, ya. Katakanlah saya bertemu seorang wanita. Saudara jangan bilang, waduh musuh udah punya semu kok masih bertemu wanita. Ini contoh, saudara, ini contoh lah. Atau anggaplah dulu ketika saya belum berpacaran dengan semu, ya saudara, ini contoh. Saya bertemu seorang wanita, cantik. Lalu ketika mulai ngobrol, kok lucu juga wanita ini. Jadi orang-orang bilang apa saudara? Chemistry-nya pas. Di dalam hati mulai ada perasaan suka. Tapi kemudian setelah kenal ngobrol lebih jauh, kok pribadinya menarik ya? Kenal lagi lebih dalam PDKT dan terus berhasil saudara ya PDKT-nya. Maka ternyata mulai menemukan, wah pribadi ini, wanita ini, ternyata bisa terima saya apa adanya. Setelah saya kenal lebih dalam, kenal orang tuanya dan sebagainya, mendapat banyak hal pengaruh dari dia, mengenal lebih dalam pribadinya, ternyata, wih, wanita ini bisa menolong saya untuk lebih dapat berkomunikasi hati ke hati dengan orang lain. Sebab saya anak tunggal saudara. Jadi dalam hidup saya banyak sendiri. Tapi dengan wanita ini saya mulai bisa berbincang hati ke hati dengan orang lain. Saudara tahu, pada akhirnya saya punya pengenalan yang lebih dalam tentang wanita ini. Saya punya pengertian yang lebih mendalam tentang wanita ini. Sehingga di kemudian hari cinta saya lebih matang daripada saat awal. Saat awalnya kenapa mulai suka? Cantik, chemistry-nya nyambung. Saudara, ini hal yang natural terjadi pada semua orang. Tetapi kalau pada fase ini saja cinta itu berhenti di sini, maka cinta itu kurang matang. Kenapa? Yang lebih cantik banyak. Yang chemistry-nya nyambung, apa cuma dia? Belum tentu. Bisa jadi yang lain lebih nyambung.
Tapi karena mengenalnya lebih dalam, mengerti tentang dia lebih dalam pada akhirnya. Cinta yang semakin matang itu membuat saya tidak mungkin mengorbankan cinta itu demi yang lain yang lebih cantik, yang lain yang lebih nyambung. Saya harap saudara lebih mengerti bahwa memang ada kaitan antara semakin dalam pengenalan dan pengertian kita terhadap satu pribadi, maka semakin besar pula cinta kita kepadanya. Dan sekarang, kalau kita berpikiran Kristus, apakah kita akan bertumbuh dalam mengasihi? Tentu. Kenapa? Kristuslah teladan dari pemikiran, teladan dari cinta kasih yang semestinya. Semakin kita berpikiran Kristus, semakin kita lebih mengasihi, dan itulah M yang pertama dari visi dan misi GKI Kuta Bali selaku gereja yang berfokus menjadikan murid, yaitu mengasihi Allah dan sesama. Yang kedua, saudara, karakteristik orang yang berpikiran Kristus dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat ini, Filipi pasal 2 ayat 5. Dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 10 berbicara tentang apa, saudara? Tentang Kristus yang merendahkan diri. Mengambil rupa seorang hamba, bahkan hamba yang sangat rendah. Dan dia lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Oleh karena itu Kristus mengorbankan diri. Dia lakukan itu, saudara, dalam ketulusan. Karena dia lakukan di dalam sebuah konteks, yaitu taat kepada kehendak Bapa, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Saudara sekalian, di dalam masa-masa tertentu di hidup kita, kita bisa menemukan ada orang yang kelihatan begitu care sama orang lain. Peduli sama orang lain, nolong sesamanya, tapi itu modus.com. Kenapa? Mendekati pemilihan. Tetapi Kristus tidak demikian. Kristus melakukan dalam ketulusan, dalam kesungguhan karena dia melakukan untuk menaati kehendak Bapa. Di Yohanes Kristus katakan, makananku ialah melakukan kehendaknya. Maka saudara, kalau kita semakin berpikiran Kristus, kita akan semakin mengenali kehendak Bapa, kita akan semakin ingin mewujudkannya, dan itu sudah barang tentu, saudara, seperti Kristus yang melayani, mempedulikan orang lain, memikirkan orang lain lebih daripada dirinya. Maka orang yang berpikiran Kristus, dia akan bertumbuh di dalam, saudara, aspek mengasihi, melayani, dan menjangkau. M yang kedua dan yang ketiga dari visi misi kita. Mengasihi Allah, yang pertama mengasihi Allah dan sesama. Yang kedua, melayani dalam keluarga dan gereja. Yang ketiga, menjangkau sesama, menjadikan mereka murid Kristus. Yang ketiga, saudara, karakteristik dari seorang murid Kristus yang berpikiran Kristus adalah berdasarkan 1 Korintus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Di mana Rasul Paulus berkata, dia punya pemikiran Kristus. Dan orang yang berpikiran Kristus adalah orang yang memiliki hikmat di dalam hidupnya. Dia bisa mengerti makna rohani dari pengalaman hidupnya. Dan hal ini bisa kita lihat di dalam hidup Paulus. Di mana Paulus berkata demikian. Filipi pasal pertama ayat 22 sampai 24. Paulus saat itu sedang dipenjara. Paulus berkata bahwa supaya kamu tahu, hendaknya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ketika dia dipenjara justru menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana, Paulus waktu itu dipenjarakan di sebuah penjara yang di bawah kekaisaran Romawi. Dan semua orang lain bahwa dia dipenjarakan karena Kristus.
Dan kebanyakan saudara di dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan. Pemenjaraanku untuk apa saudara? Bertambah berani berkata-kata tentang firman. Ini orang sedang dipenjara. Ini orang sedang dikungkung hidupnya. Sedang mengalami yang tidak nyaman. Tapi dia katakan apa? Bahwa ini terjadi tetapi ada satu makna rohani. Menyebabkan ternyata orang-orang lain semakin giat, semakin berani berkata-kata tentang kebenaran firman Tuhan. Banyak orang di kala masa sulit kemudian meratapi diri. Kenapa saya begini, salah saya apa? Saya kan sudah begini, saya sudah begitu. Tapi Paulus memberi teladan yang berbeda. Dia bisa melihat makna rohani dari pengalaman hidupnya. Dia punya hikmat karena dia berpikiran Kristus untuk memahami bagaimana perspektif hidup itu semestinya. Yang lain. Saya mau mengajak saudara merenungkan bagian ini ya. Yang tentu bagi kita sudah tidak asing. Semalam dalam perjalanan saya dengan semua menyetel sebuah lagu tentang Mazmur 23 lagi ya. Mazmur ini dibuat menjadi lagu di banyak versi saudara. Paling tidak saya bisa saya bisa bagi dalam 3 peristiwa. Yang pertama yaitu dibawa ke padang berumput hijau, air yang tenang. Apa yang kira-kira kita bayangkan waktu Daud mengatakan padang berumput hijau, air yang tenang? Mungkin Daud sedang menghayati, merenungkan, merefleksikan hidupnya yang sedang nyaman, sedang baik. Ya, itu seperti gembala membawa domba ke air yang tenang, padang berumput hijau. Yang kedua, ayat yang keempat, di lembah kekelaman. Dan yang kelima dikatakan ketika ada lawan berhadapan dengan dia. Bagi Daud ini kontekstual sekali karena dia sebagai raja menghadapi banyak orang yang menjadi lawan baginya. Tetapi saudara sekalian, bagi kita bisa hayati ini berbagai masalah dalam hidup kita. Ayat yang kelima. Tapi saya mau fokus pada ayat 1-3. Di mana saya membayangkan Daud sedang merefleksikan hidupnya yang nyaman, kerajaannya makin besar, kekuasaannya. Dan kemudian Daud mengatakan, Allah adalah gembala, membawa domba, padang berumput hijau, air yang tenang. Daud melihat hidupnya itu dengan perspektif, ini karena Tuhan, ini dari Tuhan, ini Tuhan yang memberi. Padahal siapa ngambil keputusan? Daud. Siapa mengumpulkan pasukan? Daud. Siapa berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bertikai? Daud. Siapa yang mengambil keputusan memindahkan tabut? Daud. Dalam hidup tidak sedikit orang yang begitu berjaya, begitu nyaman, lupa sama Tuhan. No, itu karena saya. Ya kan? Saya dan saudara bisa begitu. Tetapi orang yang berpikiran Kristus, saudaraku, saya yakin orang itu akan memahami pengalaman hidupnya, mengenali dirinya sendiri, dan mengenali Allah dengan benar. Tetapi orang yang berpikiran Kristus bukan orang yang merohanikan segala sesuatu. Saya kenal seseorang puluhan tahun yang lalu, ketika itu saudara, dia tidak menyelesaikan skripsinya. Sehingga tidak mendapat sarjana, gelar sarjana. Dia berkata kepada saya, bisa dikatakan beliau adalah adik rohani, ya. Dia katakan begini, ya kalau memang Tuhan tidak menghendaki saya menyelesaikan skripsi saya, ya nggak apa-apa. Mohon maaf saudara, saya tidak sependapat dengan penuturan pribadi ini. Tuhan tidak mungkin menghendaki kita nggak lulus, tidak menyelesaikan tanggung jawab yang ada di tangan kita. Nggak mungkin. Setelah melalui percakapan ternyata sebenarnya adalah dia tidak tahan menghadapi dosen pembimbing. Karena memang kita tahu menghadapi dosen pembimbing kadang-kadang memang tidak begitu mudah. Kita perlu menangkap pola pikirnya, kita perlu punya daya juang. Tapi saudara paham maksud saya? Orang yang berpikiran Kristus tidak akan kemudian merohanikan segala sesuatu, tetapi dia akan memahami peristiwa hidupnya, mengenali dirinya, mengenali Allah itu dengan benar.
Dan bagian yang merupakan bagian yang penting berikutnya bagi kita, di saat kita memikirkan berpikiran Kristus, adalah Efesus pasal 4 ayat 23. Di mana dalam teks bahasa Indonesia dikatakan dibaharui di dalam roh dan pikiran. Dan sebenarnya saudara sekalian, apa yang Paulus katakan itu adalah dibaharui di dalam roh dari pikiranmu. Saudara, memang tidak mudah menerjemahkan Alkitab. Tetapi berdasarkan apa yang Paulus tulis sebetulnya dibaharui di dalam roh dari pikiranmu. Nah, penggunaan kata roh di dalam kitab Efesus sebagian besar itu menunjuk kepada Roh Kudus. Sehingga kalau kita mau memahami ini dengan penafsiran yang bertanggung jawab sesuai konteks di mana Paulus memakai kata roh, di mana Paulus menulis dalam bahasa aslinya, maka dibaharui di dalam pikiran bukan sekedar masalah saya belum tahu, saya tambah pengetahuan. Saya salah mengerti, saya ganti konsepnya. Bukan masalah itu. Bukan misalnya seperti, kalau misalnya saja, kalau kopi sekian gram ditambah air sekian banyak, waktu sekian lama akan menghasilkan kopi lebih enak. Misalnya, bukan itu saja. Tapi ini bicara apa? Bagaimana karya Roh Kudus berperan di dalam diri kita, sehingga kita semakin punya pemikiran Kristus. Ini bicara bukan sekedar hal thinking, pikiran, tetapi being, diri. Perubahan yang dari dalam keluar. Nah, tapi ini membuat saya menyadari hal yang lain, saudara. Karena saya dan saudara, bisa saja saudara, sebenarnya saat ini masih di dalam tahap di mana saya dan saudara belum mengerti keunikan Kristus. Kalau saya dan saudara saat ini belum mengerti keunikan iman Kristen, maka tidak mungkin kita punya pemikiran Kristus. Kita mengambil berbagai filsafat, berbagai falsafah hidup apapun, kata-kata bijak manapun untuk menjadi pegangan dalam hidup kita. Tapi mungkin kemudian seiring perjalanan waktu kita mulai merasa cocok dengan komunitas di mana kita berada. Maka kekristenan kita didorong oleh perasaan. Kita cocok dengan teman-temannya, cocok dengan suasananya. Maka di tahap yang berikut ini cenderung karena didorong perasaan, kita bisa tampak berpikiran Kristus hanya saat perasaan kita mendukungnya. Tapi waktu kita sedang malas, waktu kita sedang galau, waktu kita sedang enggan, maka kita bisa memakai pemikiran lain dalam hidup kita. Nah, tapi kemudian kita lebih lanjut di dalam kekristenan kita dan kita mulai mengenal Tuhan itu kalau saya minta, Tuhan itu memberi. Ya, Tuhan itu memberi anugerah umum kepada siapa saja. Yang meminta hujan bukan hanya orang Kristen. Dan Tuhan memberikan hujan bukan hanya kepada orang Kristen. Tuhan berikan kesembuhan bukan hanya kepada orang Kristen. Itu anugerah umum. Nah, di masa ini kita tahu Tuhan kalau kita minta dia menjawab. Maka kita kemudian berpikir seperti Kristus. Kenapa? Kita sedang mencari, meminta kehendaknya. Nah, kalau kemudian kita dapat, waduh sepertinya mendapat dukungan. Tapi sebenarnya kekristenan saya dan saudara di tahap ini karena mendekati Tuhan untuk meminta berkat. Waktu hidup susah, waktu yang kita minta tidak kita dapat, apa kita masih tetap berpikiran Kristus? Belum tentu. Karena pada dasarnya dengan Tuhan itu kondisional di tahap ini. Nah, tapi kemudian sering berjalanan waktu, akhirnya kita ingin kemudian bersama-sama mengikuti satu
kesepakatan bersama ya. Kita punya prinsip-prinsip dalam kekristenan, ibadah di hari ini ada doa puasa, beribadah itu harus begini, ada ketentuan. Atau mungkin kita mengikuti kekristenan itu secara tradisi. Kalau saya seperti teman saya dilahirkan dari latar belakang tertentu, maka dia akan menjadi orang Kristen. Tradisi. Karena tradisi mengikuti kekristenannya ya sesuai tradisi keluarganya. Kenapa begini? Ya ini tradisi. Sepakat sesuai tradisi. Apakah ini benar-benar berpikiran Kristus? Orang Yahudi itu begitu ketat dalam keagamaan. Sangat menjaga tradisi agama. Tetapi Tuhan Yesus bilang hati mereka jauh daripadaku. Matius 23, Matius 15, kritik yang keras dari Kristus kepada orang-orang Yahudi dalam keagamaan mereka. Kalau saya dan saudara hanya berhenti menjalani ini sebagai tradisi kekristenan yang rutin karena kita bersama-sama seperti arus gelombang manusia mengikuti ketentuan keagamaan, ini bukan yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki itu dari dalam, inside out. Maka minimal yang terjadi pada diri saya dan saudara adalah di tahap di mana kita mengalami kelahiran baru. Yang tadinya tidak suka kekristenan menjadi bukan cuma suka tapi semakin rindu akan firman, otentik. Bukan berarti kerohanian kita selalu bertumbuh, nggak ada saudara. Pertumbuhan ideal yang linier, slope-nya 45 derajat itu nggak ada dalam kerohanian Kristen. Ada kalanya kita sedikit jatuh, kita naik lagi. Ada kalanya kita mempertanyakan, tapi kita sungguh-sungguh terus bertumbuh. Nah, minimal kita di fase ini ada kelahiran baru. Dan saudara tahu nggak, Tuhan itu pingin loh punya relasi pribadi kepada saya dan saudara. Tuhan pingin. Tuhan nggak pingin kita cuma sekedar beragama tok. Kalau Tuhan datang cuma mendirikan sebuah agama baru, saat itu sudah banyak institusi agama. Tapi Tuhan datang untuk mengundang kita berelasi dengan Dia. Matius pasal 9, Tuhan Yesus melihat mereka kemudian berkata, mereka seperti domba tidak bergembala. Tuhan Yesus di dalam perjalanan menuju Yerusalem di Lukas pasal 17, Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem. Tuhan Yesus tahu akan dosa manusia. Dan di bagian lain Tuhan Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem, aku seperti induk yang ingin mengumpulkan engkau. Tuhan ingin kita berada bersama dengan Dia, dekat dengan Dia. Maka walaupun dia tahu salib sudah di depan mata, dia mengambil rupa seorang hamba, Yohanes 13. Lalu dia membasuh kaki para murid. Kalau kita bersama-sama ada di sana, dia akan membasuh kaki kita satu persatu. Dan kemudian walaupun dikatakan antara Yohanes 13 sampai Yohanes 14, Kristus itu hatinya sangat gentar, sangat gelisah. Itu sudah dirasakan saudara. Bukan cuma di Taman Getsemani, di Yohanes 13, 14 diantara itu sudah tertulis. Hati Kristus itu sebetulnya gelisah. Kenapa? Dia tahu salib sudah di depan mata saudara. Tetapi saudara, kemudian Kristus katakan apa? Yohanes 14, jangan gelisah hatimu. Dia berkata kepada para murid. Saudaraku, Kristus itu sedang berhadapan dengan 11 murid yang lain saat itu saudara. Tetapi saudara sekalian, Kristus tidak berkata, jangan gelisah hati kalian. Tapi Kristus berkata, jangan gelisah hatimu, hatimu. Hatimu karena mu di situ dalam bentuk singular. Tunggal. Bayangkan ya, ini berbicara banyak orang, dia nggak ngomong, jangan gelisah kalian. Tapi dia bicara, jangan gelisah hatimu, 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 hatimu. Dia sapa satu persatu. Dan kemudian di Yohanes 14 itu, bagian yang dalam teks kita populer, kita tahu semua dikatakan, aku menyediakan tempat bagimu dan aku akan datang kembali membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Tapi sebenarnya dari bahasa aslinya itu Kristus berkata demikian. Aku menyediakan tempat bagimu.
Aku akan datang kembali dan membawamu kepadaku sendiri. Pros eme. Toward myself. Aku akan datang kembali membawamu kepadaku sendiri. Itu kerinduan hati Tuhan bagi saya dan saudara. Maka please saudara, jangan sekedar menjadi orang yang keagamaannya entah karena perasaan, entah mencari dia karena berkat, atau sekedar karena tradisi. Mari dengarkan kerinduan hati Tuhan. Ngapain Allah Tritunggal menjadi manusia? Berlelah-lelah berdebu kakinya dari desa ke desa. Capek dia mengajar, difitnah lagi. Menyerahkan dirinya di kayu salib untuk apa? Mengundang saya dan saudara menyambut uluran kasih-Nya dan sungguh-sungguh secara pribadi. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu berprogres semakin lama semakin serupa Kristus dalam pemikiran. Maka di fase berikutnya, kalau kita makin bertumbuh, kita mulai bisa menerima yang paradoks. Di tahap sebelumnya ini masih kayak anak kecil, taunya papa yang baik, saya minta apa dikasih. Tapi di fase berikutnya semakin matang kita tahu, papa kita tidak kasih es krim karena kita sedang batuk pilek. Mulai mengerti tidak semua yang kita inginkan didapat. Karena memang saudaraku, berpikiran Kristus itu adalah suatu proses pertumbuhan. Kata dibaharui di sini itu adalah suatu pengertian, ada eskalasi, ada peningkatan sesuai dengan kerangka waktu. Semakin lama semakin bertambah, semakin lama semakin diperbarui. Kalau kita dengar akan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, kalau pada hari ini kita tersentuh hatinya saudaraku, maka mari kita lanjutkan saudara proses pertumbuhan kita. Karena memiliki pikiran Kristus itu adalah suatu perjalanan rohani. Yang semakin lama semakin matang. Yang hanya terlaksana oleh anugerah Allah. Seperti GKI Kuta Bali hari ini masih bisa menyelenggarakan ibadah semata-mata anugerah. Dan ini membutuhkan rekan seperjalanan. Maka saudara sekalian, apakah kita sudah lahir baru? Apakah dari dalam hati kita tahu Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat? Seorang hamba Tuhan senior, mentor saya berkata, apa itu iman? Is a disposition in which satu dorongan, satu bisa dikatakan karakter, satu bagian yang begitu melekat dari dalam diri. Di mana seseorang itu tidak punya pilihan lain kecuali berlutut mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kiranya anugerah Tuhan berikan kepada setiap saudara baik yang di rumah maupun yang di gereja. Benar-benar percaya kepada Kristus. Kalau ada kegelisahan tertentu dalam hati saudara yang mungkin Tuhan berikan, di mana kegelisahan ini bisa jadi adalah saat di mana anugerah Tuhan itu mulai bekerja di dalam hati saudara. Kumulkan lebih jauh, bertanya kepada Tuhan, siapa engkau Tuhan? Cari mentor rohani, pembimbing rohani, kakak rohani, bapak rohani. Dan mari kita satu sama lain, kita always be available. Seperti khotbah Laso Esra beberapa bulan lalu. Selalu bersedia menjadi rekan seperjalanan bagi yang lain. Seperti yang saya katakan saudara, GKI Kuta Bali memang gereja yang berfokus menjadikan murid. Tetapi bukan berarti saya dan para rohaniwan sudah menjadi murid, maka kami memuridkan saudara. Bukan. Kita semua dalam proses menjadi murid yang sejati. Tuhan yang memuridkan kita. Mari kiranya kita always be available. Untuk menjadi rekan seperjalanan satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Biarlah kami dapat mengerti, memahami dan melakukannya. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah transformasi perubahan yang terus-menerus
progresif itu nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.